Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ananda, kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu Ananda Menyapa. Bersama saya Dr. Regia dan hari ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber yaitu salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Ananda yang sudah datang pada hari ini yaitu Dr. Krisna, spesialis ortopedi dan traumatologi. Selamat sore dokter. Sore dok. Sore dok. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Iya. Oke dok. Jadi pada hari ini dok, rencananya kita akan berbincang-bincang dok, berdiskusi mengenai salah satu topik yang mungkin sering terjadi di masyarakat umum ya dok ya. Ini adalah mengenai patah tulang. Ya. Nah, di sini kita ingin membicarakan lebih jauh dok mengenai alternatif versus ortopedi. Oh iya. Ya, jadi masih banyak kejadian ya teman-teman sahabat Ananda ini mungkin di masyarakat umum masih ada yang bingung ketika ada patah tulang. Biasanya dibawa dulu ke alternatif, kemudian baru dilakukan pertolongan medis, atau bahkan tidak dilakukan pertolongan medis sama sekali ya dok ya? Iya. Iya, baik dok. Jadi sebelum kita masuk ke topik tersebut dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin dok mengenai definisi dari patah tulang itu apa dok, pengertiannya? Oh iya. Iya. Secara umum ya dok ya? Iya, monggo dok. Patah tulang itu discontinue, jadi discontinue dari tulang tersebut sendiri, atau secara bahasa Inggrisnya itu break of the bone gitu. Jadi kalau kita anggap tulang itu adalah suatu pipa gitu ya, pipa paralon. Nah, pipa paralon yang retak atau patah itu sudah bisa disebut patah tulang. Itu secara umumnya seperti itu. Secara umumnya. Seminimal apapun discontinue, tetap kita sebutnya patah tulang. Tetap disebutnya patah tulang tetap ya dok patah ya, tulang, meskipun hanya retak sedikit tetap disebut patah tulang ya dok iya, ya. Tapi nanti ke depannya akan ada jenis-jenisnya dibagi beberapa kategori kayak gitu. Oh iya, baik dok. Oke dok, mengenai jenis-jenisnya ya dok ya, mungkin berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Oke. Pembagian dari patah tulang atau jenis-jenisnya itu seperti apa ya dok ya? Nah iya, ini tadi saya bilang, kalau misalnya patah tulang tersebut dia berhubungan dengan dunia luar gitu ya, jadi pada saat kecelakaan atau jatuh, jadi kita bisa lihat tulangnya sampai terlihat oleh mata gitu kan, nah itu disebut patah tulang terbuka atau open fracture. Oh iya. Kalau kita hanya melihat hematom atau lebam ya, lalu adanya perubahan bentuk, tapi kita nggak bisa melihat tulangnya, itu patah tulang tertutup. Ya, itu hubungannya dengan dunia luar. Tapi apabila kita melihat secara radiologi, apakah ada hubungannya dengan sendi? Ya, bila patah tulangnya itu tersebut dia sampai ke ruang sendi, itu namanya patah tulang intraartikuler. Ya, kalau dia di bawah sendi atau dia tidak mengenai sendi, ekstraartikuler. Artikuler itu adalah sendi. Jadi intra itu masuk ke dalam sendi atau kena ke sendi, ekstra itu di luar sendi. Itu hubungannya dengan persendian. Lalu kalau hubungannya dengan garis frakturnya, ya ada yang incomplete fracture, jadi dia tidak mengenai dua korteks, atau yang complete fracture, yang dia benar-benar melewati dua korteks. Apa itu korteks? Jadi kalau misalnya saya bayangkan contoh ini ya, contoh ini sebagai tulang ya, tulang gitu ya. Apabila garis patahnya melewati dari titik sini sampai titik sini, itu adalah complete fracture. Tapi apabila di radiologi kita lihat patah tulangnya mungkin ada retak sampai sini, itu incomplete fracture. Incomplete fracture, iya. Oke dok, iya. Gitu. Iya, jadi pembagiannya itu mungkin berdasarkan ini ya dok ya, mungkin kalau saya rangkum tadi berdasarkan terlihat atau tidaknya, berdasarkan yaitu open dan close open ya dan dok, close ya, intraartikuler, extraartikuler, ya, gitu. Dok, ya. Terus complete incomplete ya dok incomplete. ya. Iya, jadi pembagian besarnya seperti itu ya teman-teman. Besarnya ya. seperti itu. Iya. Kalau yang kecil-kecil lagi ada lagi tuh, lokasi-lokasi ada lagi. Oh, ada lagi. Sepertiga proksimal, sepertiga medial, sepertiga distal, proksimal sama distal sendiri ada. Iya gitu. dok, tergantung lokasi. Tergantung lokasi, tergantung tulang mana yang kena. Ya, regio mana gitu ya. Gitu, daerah mana yang kena. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk pembagiannya lebih jauh sih sebenarnya masih banyak ya dok. Masih banyak. Untuk fraktur itu masih banyak ya teman-teman ya. Oke. Betul. Untuk selanjutnya dok, bagaimana cara kita mengetahui apabila terjadi patah tulang? Kalau misalkan terjadi jatuh atau kecelakaan, mungkin ini bisa untuk dua setting ya dok ya. Bisa untuk mungkin orang awam maupun orang yang memang orang medis gitu ya medis, dok ya. okay. Cara mengetahuinya bagaimana dok? Ya kalau secara umum atau awam gitu ya, kita jatuh atau kecelakaan gitu. Pada saat kita lihat
pertama kali paling gampang terjadi deformitas. Form itu kan bentuk, Iya. deform itu perubahan bentuk, ya. Jadi apa namanya, patah lalu dia berubah dari posisi yang normal, dari posisi anatominya. Entah dia melingkup ke dalam, keluar, atau mungkin tadi saya bilang open fracture, jadi tulangnya terlihat gitu ya, dengan perdarahan yang banyak seperti itu. Itu yang pertama ya, itu contoh untuk yang open fracture. Sudah jelas kalau itu ya, itu sudah pasti patah gitu. Terus apabila patahannya tidak terlihat, tapi terjadi deformitas, itu juga sudah pasti patah. Itu biasa ditambahi dengan adanya lebam, kebiruan gitu ya. Lalu apabila nyeri yang hebat, yang pasti itu apa segala. Seperti itu. Kalau untuk medis, harusnya kita sudah lebih kenal lagi ya yang pertama kali ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih, sebenarnya nggak jauh beda. Ya, pertama kalau dari medis itu gampangnya kita dibagi 3. Dari look, feel, dan move. Dari looknya kita lihat apakah terjadi deformitas, apakah ada bleeding di situ, apakah ada swelling, bruising gitu ya, hematom dan lain-lain. Itu yang pertama. Dari feel-nya ada tenderness apa tidak. Dulu kita kenal salah satu tandanya ada krepitasi. Yaitu pada saat kita tekan ada bunyi kruk 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 gitu ya. Iya, dok. Tapi itu sekarang sudah tidak bisa lagi dipakai karena itu bisa ya, dok, ya? karena itu menambah nyeri dari pasien gitu ya. Gitu. Jadi apakah ada tenderness apa tidak, itu aja cukup. Itu yang dari feel. Iya. Kalau dari move ada perubahan range of movement. Oh, range of movement. Limited due to pain ya. Jadi range of motion dari daerah yang terluka, daerah yang patah itu dia terjadi penurunan fungsi. Penurunan fungsi Gitu. ya, dok. Lalu yang berikutnya ada namanya neurovascular distal. Jadi kita di ortopedi itu bukan cuman tulang yang di dalam tanda kutip yang diurus, tapi juga jaringan lunak di sekitarnya, termasuk pembuluh darah, termasuk tendon, termasuk arteri gitu ya. Jadi kita lihat juga pas di daerah akralnya, bagaimana sensoriknya, bagaimana motoriknya, terus pulsasinya cukup apa tidak, gitu. Kalau misalnya pada saat kita periksa pulsasinya nyatanya lambat, ya kemungkinan besar ada cedera perdarahan juga di daerah yang fraktur tersebut. Oh, gitu. Seperti itu. Berarti kalau untuk krepitasi itu untuk saat ini memang tidak bisa lagi dilakukan ya, dok? Ya, berarti ya lebih kita lebih bedanya ada tenderness atau tidak ya, dok ya? Gitu. Iya, betul. Kalau untuk orang awam itu sendiri berarti kalau yang saya tangkap tadi mungkin dari look-nya mungkin ya, dok ya? Ya, dari look cukup, dari look cukup ya, dok ya. Gitu. Iya, ditakutkan nanti kalau misalkan ada intervensi berlebihan justru malah menambah, ya, dok ya, menambah perburukannya ya, dok ya. Betul. Iya, siap. Maaf. Kemudian selanjutnya, dok, apabila ada kasus patah tulang, contoh kita sebagai pekerja non medis ya, dok ya. Oh, non medis ya. Non medis iya, dok. Baiknya penanganan awalnya itu seperti apa ya, dok ya? Kalau misalkan orang non medis gitu ya, dok. Ya? Oke. Pertama, pastikan saja ya, tidak perlu terlalu perfect. Tungkai atau lokasi yang patah itu tidak digerakkan. Tidak digerakkan ya. Dengan apapun yang ada di sekitar situ. Misalnya kita di daerah yang cukup terpencil, di hutan lah, misalnya jatuh dari mana lagi ambil kelapa gitu kan, jatuh gitu kan. Kita pakai apa saja yang bisa, misalnya pelapa pisang gitu ya, kita pakai untuk misalnya patahnya di tangan gitu ya, di daerah tangan. Kita pakai pelapa pisang atau kayu, ranting kayu. Lalu kita bebat minimal saja, yang penting daerah yang patah itu tidak bergerak. Nah, setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat agar diperiksa lebih lanjut. Seperti itu. Jadi sebenarnya prinsipnya penanganan awal itu gunakan apapun yang ada di depan mata ya, dok ya. Untuk memfiksasi sementara. Fiksasi sementara. Ya, dok, ya. Tapi gitu. tetap setelah itu tetap harus dibawa ke vaskes ya, dok ya. Iya, untuk kita periksa lebih lanjut. Oh, iya. Ya. Note-nya itu apabila kita nyatanya ada patah tulang yang cedera di tulang belakang ya. Iya, betul. Memang patah tulang kan tidak cuma di daerah tungkai, tapi tulang belakang juga gitu. Ya, tetap gunakan apapun yang bisa memfiksasi daerah tulang belakang. Seperti itu. Bisa pakai apa namanya? Kayu besar yang bisa untuk menopang sebagai tempat tidur sementara, tapi harus cukup keras karena agar tetap tulang belakangnya tetap lurus. Ya, lalu difiksasi dengan
kain atau semacamnya agar badannya tidak bergerak. Lalu dibawa, diangkut pelan-pelan sama keluarga, dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kesehatan terdekat ya dok Iya. ya. Oke baik. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau misalkan kita sebagai orang awam misalnya menemukan kasus-kasus seperti patahan tulang dari yang tadi dokter Krisna jelaskan, dari cara kita melihat udah curiga ke arah patah tulang, mungkin yang bisa dilakukan adalah hal-hal tersebut. Jadi kita menggunakan kayu bisa, atau dengan kalau mungkin ada daun pelepah pisang atau apapun yang bisa digunakan, gunanya untuk mencegah pergeseran dari tulang yang patah Ya, itu ya betul. dok ya. Namun tetap setelah itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, selanjutnya dok, nah walaupun di era modern seperti ini dok, masih banyak kasus patah tulang pada anak atau remaja, tetapi orang tua lebih memilih ke alternatif nih dok, Ya. seperti sangkal putung atau tukang urut. Nah itu pendapat dokter Krisna seperti apa dok? Ya, kita tidak memungkiri ya bahwa metode-metode seperti itu masih banyak sekarang. Iya betul dok. Gitu ya. Alasannya banyak, mungkin lebih cepat tangani, tidak berbelit-belit masalah administrasi, mungkin lebih murah dan lain-lain. Itu untuk daerah-daerah tertentu yang memang fasilitas kesehatan juga masih jauh, ya itu sering sekali terjadi, sering terjadi. Tetapi harus diperhatikan bahwa terkadang pasien-pasien tersebut nanti berakhirnya juga datang ke kami dengan keadaan yang lebih parah lagi. Lebih parah ya dok. Ya gitu. Jadi memang harus kita sama-sama mengedukasi gitu ya. Iya, Kita betul, mengedukasi. Bukannya tidak boleh ke alternatif, tapi itu kan pilihan ya. Iya betul dok. Itu kan pilihan. Apapun pilihannya kita hargai ya. Alternatif oke, medis oke, tapi ada hal-hal yang harus mereka camkan, tahu, dan mereka sudah tahu resikonya, silahkan mau pilih kemana. Itu dari saya seperti itu. Iya baik dok. Jadi memang masing-masingnya ada plus minusnya ya dok Iya. ya. Kalau kita udah memilih misalkan keputusannya ingin ke alternatif, harus tahu juga Iya. resikonya apa yang akan ditimbulkan ya dok ya. Lanjut ya dok, bentar. Iya dok. Beberapa negara-negara seperti yang Amerika Latin, ya, seperti yang Afrika, seperti Nigeria, Sudan, seperti itu, praktek seperti ini tuh alternatif malah lebih menjamur daripada praktek medis. Karena memang praktek medisnya masih minim. Jadi mereka yang alternatif ini yang ambil alih. Yang justru lebih banyak Yang ya lebih dok banyak. ya. Kalau itu memang tidak bisa pungkiri. Iya Seperti itu. betul ya dok ya. Jadi tergantung memang wilayahnya, memang Wilayah. dominannya seperti apa ya Betul, dok ya. betul. Apa kebiasaan di negaranya juga mungkin ya Betul. dok ya. Betul, Oke ya. baik dok. Nah kemudian ada juga nih dok kasus yang patah tulang kemudian dibawa ke alternatif. Nah itu biasanya langsung pengobatan tanpa ada diagnosis awal atau hasil ronsen. Bagaimana menurut dokter terkait resiko yang akan ditimbulkan dok? Ya itu memang sering sangat terjadi dok ya. Sering sangat terjadi pasien datang ke alternatif pasca cedera ya. Kita nggak usah ngomongin patah tulang dulu deh. Terkilir aja gitu. Terkilir di daerah sendi, ankle aja ya. Yang terkilir dari ankle itu kita sering miss tuh. Ini pure atau cuman terkilir, keseleo, atau memang nyatanya dalamnya ada patah tulangnya. Karena bisa saja pada saat datang ke fase kesehatan atau apalagi ke alternatif, tampakannya sama. Itu ya, ada bengkak, ada memar, bruising, nyeri apa segala gitu. Lalu dari alternatif biasanya langsung tindakan kan, Iya, tidak betul. melihat dulu tidak melakukan pemeriksaan fisik, apalagi ronsen apalagi Ronsen gitu ya, apalagi tindakan ya, apa dok, ya? segala gitu. Iya. Setelah sekian lama apa segala, terus kok nggak sembuh gitu ya, tidak ada perubahan apa segala, tambah bengkak mungkin dan lain-lain. Iya dok. Barulah dalam tanda kutip menyerah gitu kan. Iya dok. Akhirnya datang. Bisa dibilang ya dok. Nah, kayak gitu. Iya dok. Tapi tidak dipungkiri ada juga kasus senior saya di daerah NTT tersebut. Malah pasiennya datang, dok, kemarin saya sudah ke alternatifnya minta foto ronsen dok untuk melihat kemajuan pengobatannya. Pengobatannya. Ya. Justru minta ronsennya. Iya. Untuk nanti dikembalikan ke tukang urutnya ya. Iya. Jadi memang bervariasi ya dok ya. Iya. Kadang-kadang fenomena yang ada pada negara kita tentunya ya dok ya. Jadi mungkin orang-orang masih belum teredukasi sih dok sebenarnya ya Iya. dok ya, mengenai resiko-resiko yang ditimbulkan itu seperti apa. Ditakutkan kan apabila melakukan penata laksanaan tanpa ada petunjuk, kita katakan Iya. di sini mungkin ronsen ya dok ya, ronsen atau pemeriksaan fisik, tiba-tiba dilakukan penata laksanaan kan bisa jadi malah memperburuk kondisinya Iya, ya dok karena ya.
memang lini pertama pada saat kita melakukan tindakan medis kan pertama kita anamnesa dulu ya, Iya, anamnesa, betul. pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik itu kita bisa, di anamnesa dan pemeriksaan fisik itu kita bisa melihat sudah separah apa kondisinya, Iya, ya kita bisa memikirkan kira-kira ada resiko apa kalau misalnya ditangani seperti ini, ditangani seperti itu, harusnya sebaiknya seperti apa gitu ya, Iya, Dok. dan lain-lain. Iya, Dok. Biasanya Betul. apa namanya, dari teman-teman alternatif langsung tindakan dan nanti apa namanya, pasien dan keluarga yang dalam tanda kutip merasakan akibatnya Iya, atau betul. menyerah dengan keadaan. Menyerah Kayak dan gitu. pada akhirnya dikembalikan Dikembalikan lagi ke lagi. vaskes lagi ya, Dok Iya. ya. Betul, Dok. Iya, iya. Oke, nah ini selanjutnya ya, Dok ya. Ya. Ada nggak, Dok, kasus patah tulang yang dibawa ke alternatif tapi nggak maksimal dan akhirnya tetap dibawa ke ortopedi? Mungkin berkaitan dengan yang sebelumnya ya, Dok ya. Banyak ya, banget. Dok, ya. Saya Iya. saya selama ini sudah menangani beberapa pasien ya sebelumnya ke alternatif lalu tidak ada kunjung perbaikan, akhirnya datang ke saya, sudah ada yang 3 bulan, bahkan ada yang sebulan, 3 bulan, bahkan ada yang 5 tahun 5 tahun, Dok. gitu ya. baru datang ke saya dengan waktu itu daerah tangan ya, tangan. Jadi datang ke saya itu dengan masih dia harus tetap memasang splint yang dibikin sendiri, jadi pakai kardus lalu pakai elastik perban, kalau tidak tangannya tidak bisa kasih gerak gitu. Oh, itu justru dia datangnya dengan kondisi seperti itu Iya, ya, Dok ya. kayak begitu. Dibalut oleh kardus ya, Dok ya. Pakai kardus, pakai elastik perban gitu, Elastik kalau nggak perban. bisa gerak Oh. kayak gitu. Iya. Kemudian selanjutnya itu gimana, Dok? Ya dioperasi, Dioperasi ya, Dok ya. Mau nggak mau ya, Dok Iya. ya. Iya, jadi ya sebenarnya gimana ya, Dok ya? Mungkin kita katakan beresiko sih, memang beresiko ya, Dok ya. Iya. Apalagi dengan delay, maksudnya penundaan konsultasi ke ahli ortopedi mungkin ya, Dok ya. Jadi Iya. menimbulkan komplikasi seperti itu. Banyak komplikasi memang, Dok, kalau misalnya kita mau breakdown ya. Iya, Dok. Komplikasi awal bisa terjadi pertama ya kalau misalnya dia open fracture, bleeding terus, tidak ditangani lanjut gitu ya, tidak dibersihkan lukanya, yang pertama yang paling memungkinkan adalah infeksi. Infeksi ya. Infeksi nanti berlanjut sepsis. Jadi infeksi tingkat tinggi lah Infeksi kalau bahasa tingkat awamnya. tinggi, Gitu. Kalau sudah mengancam nyawa, lukanya kotor, mau tidak mau harus amputasi. Itu yang resiko apa namanya? Akut ya. Iya. Yang resiko jangka pendek lah gitu. Nah, resiko jangka panjangnya seperti ya pasien saya yang 5 tahun kemarin itu, dia terjadi ada yang namanya non union, Oh, non-union. ada delayed union. Jadi maksudnya bagaimana itu, Dok? Kalau non union itu dia tidak tersambung. Dia membentuk suatu sendi baru. Namanya pseudo artrosis. Pseudo itu sendi palsu, artrosis itu sendi. Jadi sendi palsu. Gitu. Pasien tersebut yang 5 tahun itu juga seperti itu. Pada saat saya buka ininya, gipsnya dia gitu ya. Terus saya gerakan, ya memang ada sendi lagi di antara. Ada lagi ya, Dok ya. Ini kan sendi nih, sendi siku ya. Nah, sendi di sini ada lagi. Oh, ada tumbuh baru ya, Dok. Ada tumbuh ya? baru gitu. Akibat pengobatan itu Ya, Dok, karena kan memang tubuh kita pada saat pasiennya patah tulang itu dia membentuk jaringan ikat ya. Jaringan ikat gitu ya, jaringan fibrotik namanya kalau dari medis. Nah, itu membentuk sendi baru tuh, seperti itu. Jadi seperti itu ya, Dok ya. Iya, Nah, kayak gitu. itu memang seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi memang resiko yang ditimbulkan bisa bermacam-macam. Salah satu contoh yang dibawakan oleh Dokter Krisna barusan mungkin dari kasus real ya, Dok ya, dari Real. contoh real asli bahwa penundaan selama apalagi 5 tahun ya, Dok ya, bisa Iya. menimbulkan komplikasi. Ternyata ada pertumbuhan jaringan baru dan tidak jarang juga infeksi ya, Dok ya. Infeksi, Iya, betul. betul. Nah, mengingat yang tadi, Dok, itu kan akhirnya dioperasi ya, Dok ya. Iya. Iya, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih, Dok. Sebenarnya kalau semua kasus tulang itu harus dioperasi atau enggak sih, Oh, Dok? tidak. Tidak semua ya, Dok Tidak ya? semua ya. Ini juga harus saya tekankan bahwa kalau ngomongin patah tulang, ya pasti kan dari awal pasti keluarganya, waduh operasi nih. Iya, Dok, betul. Wah, lama nih, biayanya mahal nih apa segala gitu kan. Yang masih saya bilang adalah pertama tidak semuanya
pasien ortopedi atau patah tulang itu harus operasi. Kita mengenal namanya acceptable alignment. Alignment itu kesegarisan. Segarisan Ya. Kalau misalnya secara keilmuan kami kesegarisannya itu acceptable, kita bisa terima dengan apa namanya? Sedikit bengkok dan lain-lainnya, tidak mempengaruhi fungsinya nanti, masih cukup optimal, kita nggak akan operasi. Paling sering adalah pasien saya itu pasien anak-anak yang patah tulang, tapi kesegarisannya atau alignmentnya masih acceptable, paling saya gips. Oh, hanya di gips ya dok ya? Paling saya gips. Kemudian nanti mungkin dengan kontrol berapa kali, nanti dengan sendirinya akan nyambung ya, ya dok ya? Anak kecil itu cepat sekali pertumbuhan tulang gitu ya. Walaupun dia sedikit bengkok gitu, misalnya seperti ini gitu ya. Tapi masih ada kontak, nanti lama-lama akan timbul kalus tuh di atas. Kalus itu lem tulang lah ya, kita ngomong lem tulang yang masih masih belum terlalu sticky, lalu berikut jadi hard kalus, jadi yang lebih keras lagi, sampai lama-lama dia membentuk tulang baru dan akhirnya kalus itu terserap kembali ke dalam tubuh, bentuknya seperti begini lagi, gitu, seperti normal lagi. Jadi ya. Bisa normal lagi ya dok ya. Artnya di situ ya. Kalau ortopedi pediatrik itu artnya adalah mengikuti pertumbuhan perkembangan anak. Mengikuti fisiologinya ya, dok ya. Fisiologinya anak ya. seperti itu. Baik dok. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mendengar kasus patah tulang itu tidak semuanya harus dioperasi. Tidak semuanya ya, harus dok, operasi ya. kayak gitu. Ada beberapa kasus yang mungkin butuh pemantauan atau kontrol ulang, itu bisa menyambung sendiri sesuai dengan perjalanan memang pertumbuhan dari tulang itu sendiri ya dok ya. Betul. Oke dok. Kemudian banyak pasien memilih alternatif itu kan karena lebih save money ya dok katanya, lebih menghemat katanya ya. Karena kalau operasi kan biayanya mahal biasanya kalau memang kasusnya harus dibutuhkan operasi ya dok ya. Kira-kira pendapat dokter gimana dok tentang hal tersebut? Ya, begini ya. Ini pertanyaan tricky tapi memang harus ditekankan. Iya, dok. Kalau dibilang save money gitu ya. Sekarang saya mau tanya. Saya sering tanya, "Ibu, Iya, dok. Bapak Ibu ini sebelumnya sudah diurut, sudah dok berapa kali?" Misalnya sekian kali lah, 3 kali gitu. Sekali urut berapa, Bu? Gitu kan. Sekian dok kayak gitu. Oh iya. Terus pada saat ngomong sekian, berarti kan total berapa gitu ya? Iya, Terus datang lagi ke saya begitu. Ibu kesini pakai apa? Umum apa BPJS? Pakai BPJS. Bayar apa tidak? Pertama, tidak bayar. Iya, tidak bayar. Bayarnya cuma sebulan sekali dengan plafon BPJS. Betul. Pasien kan Iya. tidak bayar. Datang ke sini dengan kondisi, tapi datang ke sini dengan kondisi yang sudah ya mungkin lebih nggak bagus dari yang pertama kan. Kalau yang fresh case sama yang neglected case gitu kan, betul dok. beda itunya, beda penanganannya ya kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu yang dibayar sebenarnya. Bukan ininya, bukan berapa bayar si alternatifnya. Tapi case-nya itu yang dibayar dia gitu. Mengerti nggak kira-kira dok? Betul Ya. dok. Jadi pada saat kita tunda, pada saat kita tunda penanganan kasus gitu ya, sebenarnya itu yang kita bayar, bukan bayar si alternatif atau tukang urutnya, gitu ya, gitu. Semakin lama kita tunda, semakin kita bayar nanti. Iya. Bayarnya dengan apa ya? Dengan kondisi pada saat datang ke kami lah, ke saya gitu ya, ke kita ke medis gitu. Ya mungkin pada saat datang ke saya ada yang tulangnya sudah bengkok, iya, betul, ya. Mungkin ada komplikasi lain, ada yang namanya kompartemen sindrom, seperti itu ya. Yang sebenarnya kompartemen sindrom itu juga salah satu komplikasi akut ya. Oh iya, betul. Akut ya, yang harus emergensi malah, harus langsung ditindaki. Darurat ya, seperti dok, ya? itu, kayak gitu. Itu yang sebenarnya harus dibayar. Iya, dok. Sampai kalau misalnya ya ini udah diperiksa misalnya nadi apa segala sudah nggak bagus, ya mau nggak mau harus dilakukan tindakan misalnya amputasi sampai sekian, itu kan harus harga yang dibayar sebenarnya, betul, bukan harga si alternatifnya, gitu. Sedangkan datang ke kami, datang ke kita gitu ya, misalnya pasiennya insya Allah punya BPJS ya, gitu ya, zaman BPJS ini, datang kita periksa apa segala, kita jadwalkan, ya sudah sampai pulang jadi sudah nggak bayar lagi. Iya betul dok. Gitu. Lebih save money lebih menurut save saya. Ya dok ya sebetulnya kayak ya. Gitu. Iya. Setuju dok saya juga. Jadi sebenarnya memang kalau di dok ya di breakdown lagi ya dok ya, mungkin kalau misalkan pembiayaan itu mungkin di awal seakan-akan memang lebih murah alternatif ya dok ya. Cuman pada akhirnya kalau misalkan kita gali lagi, ya sebenarnya kalau misalkan sudah berkali-kali diurut namun nggak sembuh, namun akhirnya ke ortopedi ya dok ya, biaya yang dikeluarkan mungkin jauh lebih banyak akibat alternatif berkali-kali itu ya dok ya.
Ya, poinnya adalah sebenarnya dok bukan masalah uangnya ya, Iya, dok, bukan ya. masalah uang yang kita bayarkan ke apa namanya ke sang alternatif gitu ya. Tapi kondisi Outcome-nya itu ya dok. kondisinya gitu ya, yang Iya. nanti mereka harus bayar gitu. Gitu. Apakah nanti apa namanya ya harus tindakan yang seperti amputasi gitu Iya. kan? Sebenarnya bisa dicegah kalau misalnya kita lakukan tindakan dari awal misalnya kayak gitu. Betul dok. Itu harganya yang sebenarnya Harganya menurut sebenarnya saya. ya dok ya malah Kayak bukan gitu. lebih ke uang aslinya bukan ya, dok, ya. bukan masalah ininya, Iya, ya, save dok, money-nya ya. kayak Iya, gitu. betul. Oke dok, langsung selanjutnya ya dok ya. Jadi untuk kasus patah tulang nih dok, menurut dokter Krisna sendiri, alternatif atau ortopedi dok? Sebagai kesimpulan mungkin sekaligus Iya. penutup ini ya dok ya, tanya jawabnya dok ya. Ya, kalau bagi saya ini karena saya medis, saya akan prefer dan mengedukasi untuk ke medis lah, nggak percaya ortopedi. Iya. Jadi bila teman-teman atau apa namanya sahabat-sahabat Ananda ada yang cedera, apalagi sampai patah tulang, datanglah kita periksa dulu lah secara medis. Gitu. Kalau misalnya setelah diperiksa secara medis, mungkin dikonsul ke ortopedi, bukan cuma saya misalnya ke tempat lain gitu ya. Lalu nyatanya memang tidak ada patah apa segala ya, cuman lebam jaringan lunak misalnya seperti itu. Ya mungkin kita bisa lakukan tindakan yang tidak operatif kan. Kayak gitu ya. Mungkin cuman pakai gips, ya pakai gips atau mungkin pakai gendongan tangan saja gitu kan untuk kasus-kasus di daerah bahu dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi ini saya selalu kembalikan ke yang punya badan, gitu, yang punya hak gitu ya, Iya, dok. ke pasien. Dari kami, apa namanya pemeriksaannya seperti ini, hasilnya seperti ini, dari kami sarannya lah seperti ini, gitu. Setuju apa tidak? Ya kita kembalikan ke pasien, ya, dok, ya. kayak gitu. Iya, betul. Itu sih. Iya, mereka mau melanjutkan dengan kami ya alhamdulillah. Mereka mau melanjutkan dengan bukan kami atau alternatif. Yang penting mereka tahu resikonya. Iya, betul dok. Yang penting mereka tahu resikonya. Jadi pada saat keluar dari ruang pemeriksaan atau keluar dari ruang UGD, mereka sudah tahu tuh nanti kedepannya akan begini, kedepannya akan begitu, seperti itu. Betul. Jadi memang sebagai orang medis yang penting kita sudah mengedukasi ya dok ya. Ya, intinya edukasi. Iya, edukasi yang kira-kira faktor resikonya, resiko yang ditimbulkan itu seperti apa nantinya apabila memilih yang option A atau option B ya dok ya. Yang penting dikembalikan lagi ke pasien tersebut maunya memilih yang mana gitu ya dok ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa ini ya dok ya, diskusi tentang contoh kasus dok. Tadi dari tim sudah dicetak, iya betul dok. Yang gini ya? Sudah dicetak beberapa kasus ya dok ya, kasus ortopedi ini. Mungkin bisa dibahas satu-satu dok. Ya, oke. Kelihatan ya dok ya. Ya, monggo dok. Ini ada gambar ya. Oke. Ya, ini dulu ya. Ya, monggo dok. Ini kelihatan nggak kira-kira? Oh ya. Ke depan ya? Saya pegang aja dok. Oh gitu. Iya, Oke. apa dok. Ya ini adalah kasus saya di salah satu rumah sakit. Ini dia pasien 3 bulan sebelum masuk rumah sakit jatuh naik motor jatuh di sekitaran sawah seperti itu. Dan kalau kita lihat dari foto, ini foto klinis, ini foto radiologis ya. Kalau teman-teman lihat sini sudah ada yang kuning-kuning, kelihatan nggak ya? Kira-kira kelihatan nggak? Ada yang kuning-kuning di sini. Ya. Iya, boleh. Ya, kalau dilihat ada yang kuning-kuning itu sebenarnya adalah jaringan tulang ya. Jaringan tulang yang sudah menguning itu ya jaringan mati sebenarnya. Gitu, dan itu harus diambil karena akan menimbulkan infeksi. Jadi sebenarnya pasien ini awalnya adalah pasien yang fraktur terbuka. Lalu dibawalah ke teman-teman atau rekan-rekan alternatif. Di ceritanya mereka dibebat toh. Ini fotonya, ini foto pada saat datang ke UGD ya. Itu. Terus sebenarnya kalau misalnya secara ada beberapa foto lain, jari-jari kaki yang sebelah yang patah itu dia sudah menunjukkan ada komplikasi sebenarnya, namanya Volkmann ischemic. Volkmann ischemic itu komplikasi lanjutan setelah ada kompartemen sindrom. Jadi pembuluh darah, terus saraf, termasuk
jaring-jaringan lunak di sekitarnya seperti tendon dan lain-lain itu sudah mengalami iskemik, jadi ada nekrotik, jadi apa namanya, dalam tanda kutip mati gitu. Jadi memang mati ya, akhirnya dia akan ketarik begini di sini ya. Kita ini kepotong soalnya ya, seperti itu. Ini pasiennya, lucunya pasiennya sebenarnya tidak mau ke UGD. Awalnya nggak mau ya? Nggak mau ke UGD. Dia datang ke UGD itu karena dia ada comorbid, Dok. Oh. Ada comorbid, ada gula, ada hipertensi juga. Pada saat itu dia katanya gulanya rendah sekali kata keluarganya. Makanya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit justru karena bukan karena ininya, tapi ya? karena gulanya karena seperti gulanya itu. Ya, Dok ya. Gitu. Ini salah satu komplikasi. Ini juga tulangnya patahnya juga patah remuk ya. Jadi beberapa bagian segmen seperti itu. Ini salah satunya kelihatan di tonjolannya ya, Dok. Tonjolan ini tulangnya ya. itu. Seperti itu. Ini Ya. iya. Ini 3 bulan di 3 bulan di rumah, terus dibebat sama alternatif itu kurang lebih sekian kali lah. Sempat juga bengkak saya bilang tuh. Jadi kemungkinan awalnya ada compartment syndrome, lalu ke Volkmann ischemic. Ya akhirnya itu seperti itu. Akhirnya malah justru komplikasi ini ya, Dok ya. Iya. Oke, Dok, ini untuk yang kasus pertama ya, Dok, ya. Berarti untuk fraktur komplit ya, Dok ya, ini ya. Fraktur komplit ini contoh fraktur komplit ya. Contohnya Karena ya, Dok, ya. apa namanya? Korteks tulangnya kena semuanya, ada deformitas juga dan lain-lain. Ini juga terlihat sudah mulai ada daerah jaringan yang terinfeksi. Iya, betul, Dok. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini juga salah satu contoh ya, teman-teman ya. Ini untuk kasus fraktur terbuka dan juga fraktur komplit. Jadi memang akibat penundaan ya, Dok ya, sebenarnya penundaan untuk dibawa ke tenaga medis dan akhirnya menimbulkan komplikasi iskemik jaringan juga ya, Dok ya, di bagian bawahnya. Oke, baik, Dok. Kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya ya, Dok ya. Oh iya. Oke, baik, Dok. Ini yang ini. Iya, Dok ya. Ini pasien saya juga yang dia akhirnya nyerah setelah 5 tahun. Oh. Gitu. Ini yang tadi saya cerita. Ini kasus yang non union ya, Dok. Non union. Jadi dia tidak bertumbuh. Tulang-tulangnya tidak ada kontak. Tulang-tulang ujung tulangnya mati dan dia membentuk suatu pseudoartrosis, ada sendi palsu. Sendi palsu ya, Dok ya. Sendi palsu. Pasien ini juga kalau bisa dokter lihat di daerah tangannya sudah ada osteoporosis lokal karena akibatnya kan dia tidak aktif tangannya. Iya, Dok. Jadi pasien datang juga, tadi saya cerita pasien juga datang ke klinik saya itu dengan masih pakai bebat, kalau nggak dia nggak bisa kasih gerak. Yang tadi saya cerita itu, Dok. Ya gitu ya, akhirnya saya edukasi untuk tindakan operatif mau tidak mau. Dengan ada beberapa segmen tulang yang harus saya pendekin karena harus membuat jalur untuk pembuluh darah baru. Iya, betul ya, Dok. Kayak gitu. Kalau yang mati tetap, kalau yang ujung-ujung mati tetap saya pertahankan, yang tidak akan menyambung juga. Tidak akan nyatu ya, Dok ya. Iya. Jadi ya ini ada pemendekan nanti di tulangnya. Pemendekan, oke, seperti baik, itu. Dok. Ini kalau untuk kasus ini waktu itu open atau close ya, Dok ya? Oh, ini close. Oh, ini close ya, Dok. Pasiennya close ya, open close fracture. Close fracture ya, Dok ya. Oke. Close fracture, ini juga complete fracture juga. Ya, extra articular yang saya bilang, jadi tidak kena ke sendi. Tapi ada tambahan dia dengan pseudoartrosis atau sendi palsu. Iya, baik, Dok. Jadi sama lokal osteoporosis. Oh iya, baik, Dok. Ini jadi salah satu contoh juga ya, teman-teman ya, kasus dari penundaan juga ya, Dok ya, lagi-lagi penundaan penata laksanaan lebih lanjut, kemudian menimbulkan komplikasi, ada muncul sendi palsu atau pseudoartrosis, kemudian disertai ada jaringan-jaringan yang sudah osteoporosis ya, Dok ya, yang sudah berkurang di bagian tangan bagian bawahnya itu. Oke, baik, Dok. Kemudian, nah kita mungkin setelah ini masuk ke ini ya, Dok ya, kasus yang sini, Dok. Jadi patah tulang yang tidak perlu dioperasi ya, Dok ya. Ada yang lebih ini, Dok. Mana tuh? Oh, sini. Yang sini. ini ya, Dok ya. 11 Juli ya, mana yang paling ini? Nah, iya, Dok. Ini pasien anak kecil perempuan usia kurang lebih 10-11 tahun ya. Kita lihat di sini ada fraktur di klavikula sebelah kanan. Alignmentnya cukup bagus ya, saya bilang bagus sekali, malah saya edukasi ke ibunya tidak perlu dilakukan tindakan operasi, cukup pakai gendongan tangan. Ibunya malah waktu itu, Dok beneran nggak perlu operasi? Iya, Bu, nggak perlu operasi, yang penting ibu kasih tahu anaknya jangan terlalu banyak bergerak dan gendongan tangannya tetap dipakai. Terus ya, Dok. Oke.
Ini tanggal 13 Mei. Seminggu kemudian saya minta kontrol ulang untuk melihat foto. Karena anak kecil cepat sekali pertumbuhan tulangnya. Iya, Dok. Ini tanggal 18 Mei. Ini sudah cukup, sudah mulai ada ini penyambungan tulang walaupun masih minimal ya. Jadi kita bandingkan sama yang sebelumnya, itu ya sudah mulai ada. Ini kurang lebih berapa hari? 5 hari setelah datang yang pertama. Relatif cepat ya, Dok ya? Iya, anak kecil cepat sekali, apalagi bayi baru lahir. Iya, Dok. Ya, Lebih cepat lagi ya, Dok ya? Ini 1 bulan kemudian, bulan Juni, ya sudah mulai ada kalusnya namanya, lem tulangnya sudah terbentuk, pasiennya juga tidak nyeri, sudah main-main sama teman-temannya apa segala. Ya. Sudah menyatu ya, Dok. Terus kemudian ini ya, Dok ya, selanjutnya. 13 Juli, sebulan kemudian sudah hampir menyambung walaupun masih ada fraktur lainnya ya. Tapi udah kita lihat sudah hampir menyambung sempurna. Kalusnya juga sudah hampir terresorpsi dengan baik sama dirinya. Pasiennya juga tidak ada keluhan. Dan akhirnya tanggal 15 Juli terakhir. Ini yang terakhir ya, Dok ya? Ya, sudah sama kirim makanan. Sudah nyambung total ya, Dok ya, berarti ya ini ya. Gitu. Iya, jadi ini salah satu kasus fraktur yang tidak perlu dioperasi ya, Dok ya. Ternyata memang nggak semuanya tidak semuanya dioperasi. Berakhir dengan operasi. Iya, kayak gitu. Oke, terima kasih Dokter Krisna atas pembahasan contoh kasusnya. Mungkin kita lebih kebayang ya sekarang ya kasus-kasus patah tulang itu seperti apa, kemudian mana sih yang perlu dioperasi, kemudian mana yang tidak perlu, beserta mungkin komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan dari patah tulang itu sendiri. Oke, terima kasih Dokter. Siap, Oke, jawab. Selanjutnya mungkin kita ada tanya ya, Dok ya, tanya jawab dari sahabat Ananda juga. Ini beberapa ada yang sudah mengajukan pertanyaan, Dok. Oke. Dan yang pertama ya, Dok ya. Dok, kapan boleh berjalan lagi setelah lepas implan di tulang kecil di kaki ya, Dok ya? Oh iya. Lepas implan tulang kecil tuh biasanya ya, kalau pengalaman saya ya. Kalau implan di tulang kecil biasanya ada 2 nih. Ada yang pakai mini plat. Jadi plat kecil memang yang buat kaki atau jari tangan, atau dia pakai wire. Wire itu kayak tusuk sate lah. Iya, kalau dokter pernah makan sate kelatak itu kan pakai itu tuh kayak tusukan tuh. Ya, semacam seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu memang kita tidak terlalu lama untuk pertahankan. Jadi minimal sudah ada soft kalus ya. Pasien juga tidak ada keluhan ya kita lepas kayak gitu. Lalu kalau kapan misalnya dia bisa berjalan seperti biasa ya harus kita lihat sebenarnya sih. Tergantung ya gitu. Penyembuhannya juga ya, Dok ya, dari biasanya sih kalau lepas implan ya lepas implan dia sudah bisa untuk menopang dirinya gitu. Ya kalaupun tidak ya harus kita lihat apakah perlu partial weight bearing namanya, atau sudah bisa full weight bearing gitu. Semuanya serba harus diperiksa ulang sih ya. Tapi pengalaman saya kalau pasien-pasien seperti itu yang post wire ya, implan dengan wire kita lepas di daerah kaki, biasanya bisa weight bearing gitu, walaupun masih parsial, walaupun harus dibantu dengan tongkat, minimal partial weight bearing. Minimal partial ya, Dok ya. Minimal partial weight bearing. Jadi kalau untuk waktunya mungkin memang nggak selalu sama ya, Dok ya. Jadi tergantung juga dari masing-masing pasien tersebut. Iya, pasien soalnya unik sih ya, kasus pasien itu beda-beda dan unik-unik gitu. Ada pasien saya yang dia ambang nyerinya rendah, jadi kayaknya kalau misalnya kita yang biasa-biasa normal kayaknya nggak sakit deh kayak gitu ya. Jadi ya ada beberapa pertimbangan yang mungkin saya harus pertahankan lebih lama. Ada kira-kira cukup sekian, 1 bulan 1,5 bulan saya lepas aman kayak gitu ya. Itu tergantung dari satu kasus, kedua tergantung dari penilaian dokternya sendiri.
gitu. Surgeon experience namanya. Oh iya, baik dok. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk waktunya sih sebenarnya memang nggak selalu pasti berapa lamanya. Cuman tadi kembali lagi yang dikatakan oleh dokter Krisna tergantung dari dokternya atau praktisinya, kemudian dari pasiennya itu juga ya dok ya. Oke baik dok. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dok. Iya. Ini dok, patah tulang yang bagaimana yang harus rutin fisioterapi ya dok? Ya, kalau tanya patah tulang yang bagaimana harus rutin fisioterapi. Ini patah tulangnya sudah dilakukan tindakan belum nih? Kayak gitu. Patah tulang seperti apa? Apakah incomplete kah atau complete kah? Gitu kan. Kalau misalnya komplit, tindakan sebelumnya apa? Apakah pasang gips? Ya. Contoh ya, misalnya pasiennya retak. Pasiennya tulangnya retak, kan patah tulang juga tapi incomplete. Lalu saya pasang gips 1 bulan, 1 bulan setengah. Dalam sebulan, 1 bulan setengah itu pasti otot itu akan terjadi minimal atrofi karena kan tidak aktif dibandingkan sama yang sebelahnya gitu ya. Mungkin ada kekakuan sendi juga. Karena biasanya contoh kalau misalnya ada incomplete fracture di daerah pergelangan tangan, saya akan kunci pergelangan tangan sampai sini. Sampai apa namanya? Sampai ke atas sampai ini, ya, sampai siku. Iya, Seperti itu. Atau at least sampai di bawah siku. Artinya kan apa? Daerah sini kan pergelangan tangan akan terkunci, akan kaku, seperti itu. Terus setelah saya buka, ya mulai fisioterapi. Apakah nanti diperkuat ototnya karena yang dibandingkan dengan lengan yang sebelahnya lebih kecil kan karena atrofi itu ya, dok, seperti ya, itu. Itu harus memang setelah itu harus fisioterapi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya patah tulangnya gitu ya di daerah bawah kaki gitu ya, femur atau tibia gitu kan, kayak gitu. Terus sudah dilakukan ORIF misalnya kan, open reduction internal fiksasi. Kapan harus fisioterapi? Setelah pasien pulang itu langsung fisioterapi. Langsung ya dok ya? Iya. Kayak gitu, latihan mobilisasi dengan 2 tongkat misalnya ya. Kalau masih awal-awal masih non weight bearing, jadi kakinya jangan menapak dulu. Latihan pakai tongkat jalannya ya, 2 tongkat dengan kaki yang belum menapak lantai, seperti itu. Gitu. Lalu fisioterapi apa yang bisa dilakukan? Ya muscle strengthening, gait balance, gitu. Terus untuk mengurangi kekakuan sendi. Jadi sendi-sendi yang paling ujung, contoh gini ya, saya operasi di daerah paha. Nah, ujung dari ujung ankle sampai ujung sampai ini itu harus tetap dapat pelatihan, gitu. Strengthening dari tulangnya, dari sendinya, gitu. Otot di sekitarnya dikencengin lagi, karena otot yang baik itu juga menunjang pertumbuhan sel osteoblast namanya, sel pembangkit sel pembangun tulang seperti itu, gitu. Jadi kapan fisioterapi? Pertama tergantung patah tulangnya seperti apa. Kedua dilakukan tindakan apa sama dokternya, seperti itu. Tergantung ya dok ya berarti ya. Semua itu ya tidak ada yang pasti di dunia di dunia kesehatan. Semuanya seni ya dok. Semuanya seni ya gitu. Mungkin apa yang saya lakukan mungkin di dokter yang lain belum tentu yang sama gitu ya. Banyak contoh seperti itu juga, beda-beda. Mungkin ya. Jadi sebenarnya tapi secara umum seperti itu. Kalau misalnya di daerah lengan atas gitu ya, lengan atas karena tidak menumpu badan gitu ya, kita bisa lakukan fisioterapi dengan lebih leluasa. Tapi kalau misalnya bagian bawah ya kita masih lihat implan apa yang saya gunakan juga itu berpengaruh. Iya ya dok ya. Kalau implannya itu ada implan namanya yang plat dan screw yang biasa ya, yang plat sama screw. Ada juga yang masuk dalam tulang. Nah, kalau yang masuk dalam tulang itu dari hari pertama operasi sudah bisa jalan. Oh, sudah bisa ya, Dok? Iya, karena beda mekanisme. Yang satu load bearing, yang lalu load sharing namanya. Dok, iya. Yang load sharing itu yang masuk dalam tulang, contohnya seperti intramedullary nailing itu, load dari badan itu dikasih semuanya ke dalam tulang. Jadi sudah satu tulang itu dia menjaga load dari weight kita. Oh iya dok, jadi menopang ya dok ya? Menopang berat. Tapi kalau misalnya yang load bearing yang pakai plat dan screw ya belum bisa, karena
kita kunci satu, yang satunya akan jadi tension seperti itu. Jadi harus kita apa namanya tuh jangan dikasih tambahan tumpuan dulu. Jangan ditambah tumpuan ya dok tumpuan ya. dulu. Oke. Kayak gitu. Karena iya ya dok ya. Itu seninya memang berbeda-beda. khususnya di bagian ortopedi dinamis sekali memang. Iya dok. Mau pakai implan apa dok? Mau apa namanya atau mau pakai implan apa dok? Mau posisi apa nanti dok operasinya kayak gitu ya? Iya, Apa segala. Mau tambahan teknik apa dok misalnya kayak gitu ya? Misalnya kayak tadi patah tulang yang si ibu yang 5 tahun tadi itu kan bentuknya kan sedikit oblik ya, gitu. Kalau misalnya itu fresh case, mungkin saya tambahkan skrup yang langsung masuk tulang, namanya lock screw namanya, segitu. Setelah itu di atasnya dipasangin plat lagi, namanya nutrition plate, kayak gitu. Beda-beda memang. Beda-beda ya. Iya, tergantung kasus. Tergantung kasusnya. Case by ya, case. Ya, case by seperti case. itu. Iya. Terima kasih Dokter Krisna. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Siap. Oke, dok, apakah apabila sudah pernah retak tulang tidak dipen sudah sembuh, tetapi sering merasa kesemutan dan pegel-pegel, baiknya bagaimana nih dok? Nah sekarang kita lihat dulu sudah sembuh itu konotasinya apa? Iya, ya, dok, dia sudah tidak merasa sakit atau seperti apa? Sebaiknya kalau dari saya sih saya foto ronsen dulu agar objektif nih. Iya. Gitu kan. Sudah pernah retak tulang sudah apakah pembuktiannya apakah sudah pernah di ronsen sebelumnya? Iya. Ya gitu. Lalu yang kan katanya tidak operasi tadi ya? Tidak dipen ya dok ya? Tidak dipen. Oke, sudah berapa lama tidak dipennya? Gitu. Sebaiknya sekarang kontrol lah evaluasi. Iya. Yang waktu itu sudah pernah difoto misalnya, sekarang bandingin sama yang hari ini misalnya, kontrol hari ini seperti itu. Iya. Terus kenapa suka kesemutan? Ya pada saat retak yang pertama mungkin ada jaringan lunaknya yang cedera, gitu ya, jaringan lunaknya yang cedera. Ya mungkin dari jaringan lunak itu yang membuat komplikasi yang lainnya, gitu ya, kondisi yang lainnya. Jadi bukan si tulangnya. Lain ya, dok, ya? Iya. Betul, kayak gitu. Betul. Oke dok. Jadi gitu ya teman-teman deh, segalanya itu butuh evaluasi sih ya dok ya sebetulnya, dan secara objektif harus kita lihat juga deh, baik dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang seperti radiologi ronsen ya dok ya. Oke, baik. Oke, jadi untuk menutup hari ini ya dok ya, mungkin kesimpulannya itu kalau tentang topik alternatif versus medis itu prinsipnya kita tidak hanya menyambungkan tulang tapi juga mengembalikan fungsi tulangnya itu sendiri. Cocok, ya dok betul, ya. Dok. Betul, iya, baik. Jadi segalanya perlu dipikirkan, maksudnya resiko-resiko yang ditimbulkan dari pilihan kita itu seperti apa. Baik, Dokter Krisna, mungkin segitu ya dok ya tentang diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama dok, terima kasih dok, semoga bermanfaat, membantu. Iya, semoga bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya. Mungkin saudara atau teman kita mungkin ada yang mengalami kejadian seperti itu, jadi kita sudah tercerahkan ya dok ya bagaimana penata laksanaan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak sahabat Ananda untuk hari ini. Jumpa lagi di sesi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun dok. Siap, kasih dok. Aduh.